Ramai di jagat maya kisah pilu seorang karyawati asal Cikarang, Jawa Barat yang merasa dirinya dilecehkan oleh atasannya di kantor. Jadi karyawati ini kerap kali mendapatkan ajakan staycation dari atasannya demi kontrak kerjanya diperpanjang. Dan dia diperhadapkan oleh dua pilihan, kontraknya selamat atau karirnya tamat. Fakta pelecehan perempuan ini marak terjadi dan bagaikan gunung es. Dari permukaan terlihat banyak, padahal di dasarnya jauh lebih banyak. Selengkapnya dalam Inside Story with Anggi. Viral di media sosial gadis berinisial AD dengan usia 24 tahun yang diminta mengundurkan diri dari posisinya sebagai operator suatu pabrik di Cikarang, Jawa Barat karena menolak ajakan pergi berdua dengan atasannya. Padahal perpanjangan kontrak kerja kedua yang seharusnya ia dapatkan 13 Mei ini sudah ada, namun akhirnya dibatalkan secara sepihak. Sungguh memalukan. Seseorang memanfaatkan relasi kuasa terhadap anak buah untuk kepuasan nafsu pribadi. Bukan hanya kontrak kerja yang tidak diperpanjang, nomor WhatsApp pun diblokir supaya tidak ada akses komunikasi ke sang pimpinan. Kasus ini pun menjadi sorotan netizen yang mempertanyakan di mana peran Kementerian Tenaga Kerja menyikapi kasus ini. Kita tidak tutup mata, tutup telinga. Kita malah merespon cepat, ya kan? Dan saya diperintahkan oleh Ibu Menteri segera melakukan investigasi dengan memerintahkan tim pengawas, ya Dirjen Pengawasan kita untuk langsung melakukan investigasi ke lapangan. Dan sanksinya nanti apa, Pak? Ketika ya, sanksinya pertama kalau untuk orangnya sendiri ada sanksi pidana. Betul. Tapi untuk perusahaannya ya saya akan mengusulkan sanksi berat. Sanksi beratnya mungkin pencabutan izin, ya kan? Biar ada efek jera. Ternyata nafsu bejat sang atasan, modus ngajak jalan karyawati udah jadi rahasia umum. Banyak pegawai yang udah tahu, dan pernah ada yang beberapa kali bernasib sama, hanya aja nggak berani berbicara alias nggak berani speak up. Mungkin malu, mungkin takut, atau mungkin diancam. Berbeda dengan kolega yang lain, korban Ade justru memberanikan diri untuk melaporkan perbuatan atasannya ke pihak kepolisian. Meski ada keraguan apakah kasus ini akan diusut tuntas oleh penegak hukum, mengingat posisi korban Ade hanyalah seorang buruh yang berhadapan dengan manajer perusahaan outsourcing tempat ia bekerja. Untuk itu saya bersama dengan tim Inside Story melakukan perjalanan ke daerah Cikarang, Jawa Barat untuk bertemu langsung dengan korban Ade dan kuasa hukumnya untuk mengetahui sudah sejauh apa proses hukum yang berjalan. Saya sebelumnya sempat mengajak Wakil Menteri Tenaga Kerja untuk ikut menemui korban Ade agar kasus ini tidak hanya sebatas ramai di media saja, tapi juga memberikan solusi pada korban dan sanksi bagi pelaku. Oh, Pak Wamennya bisa? Oh, siap Mas, siap. Berarti kita langsung ketemunya di Cikarangnya. Nanti saya coba tanya sama... Gimana? Ke pabrik? Siap. Oh, nanti ke pabriknya sama-sama. Tapi kita udah di jalan, Mas. Oh, Bapak juga udah di jalan. Oh, iya. Oke. Ketemu di rest area kilometer 19. Oke. Siap, Mas. Oke, Mas. Makasih ya, Mas ya. Emang rezeki anak soleh ya kan? Jadi ternyata teman-teman Pak Wamen bersedia untuk turun bareng ke lokasi. Jadi ini kita sekarang ke kilometer 19 dulu. Kita ketemunya di situ dulu. Dan sekalian, bukan brief ya, tapi mungkin sekalian menentukan nih kita mau kemana dulu. Mau ketemu korban dulu atau kita mau ke pabriknya dulu. Jadi sekarang kita menuju ke kilometer 19. Oke, ada-ada aja ya. Ternyata mau liputan, ternyata Pak Wamennya bisa. Terus ngajak ketemunya lucu lagi di tempat makan rest area. Halo Anggi, apa kabar? Sehat Pak. Ya, Mas Anggi, Pak. Halo. Kantor saya nih. Siap, Mas. Di Konsum Korporat Pengawas.
Jadi setelah mengikuti berbagai perizinan gitu kan, bisa Ya. juga membawa dan membujuk sih sebenarnya, membujuk Pak Wamen untuk ikut sidak. Makasih loh Pak, Ya, di tengah-tengah kesibukannya. siap. Susah juga soalnya loh pemirsa. Pak, nanti kalau misalnya kita ke sana kan ini kita akan ketemu dengan korban gitu ya Pak. Ya. Karena yang ingin pertama kali disampaikan apa Pak? Ya, pertama turut berbelasungkawa, ya artinya prihatin terhadap apa yang terjadi terhadap diri Pak Ade. Ya, saya belum pernah ketemu dan belum pernah kontak juga, hanya tahu dari sosial media dan dari tim pengawas saya. Jadi Ade itu kalau nggak salah panggilan. Iya betul. Kita akan memberikan support moral ya sebagai pelayan masyarakat ya, sebagai wakil menteri memberikan support moral untuk memotivasi agar Mbak Ade ini tetap kuat, tabah ya kan. Apalagi dia sudah memberikan semacam motivasi keberanian untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak berani orang sembarang ungkapkan. Padahal ini kejadian sudah banyak dan infonya memang sudah sering. Nah, jadi ini yang artinya keterbukaan oleh Mbak Ade ini luar biasa dan kita beri apresiasi. Dan saya juga menyarankan kepada semua pihak yang kalau terzolimi atau teraniaya ya melaporkan kepada kami sebagai regulator atau penanggung jawab untuk memberikan perhatian yang baik kepada masyarakat ya, kepada korban gitu. Jadi, sempat ini nggak Pak? Sempat koordinasi dengan kementerian-kementerian lain gitu, karena sebetulnya kan kasus ini nggak cuma sekali. Jadi hanya viralnya baru ini nih. Benar. Jadi kalau kita koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain itu termasuk dengan PPA ya, perempuan dan anak ya, Kementerian Perempuan dan Anak. Kemudian dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial. Jadi memang ada beberapa kaitannya dengan lembaga kementerian dan beberapa instansi yang memang harus bekerja sama untuk mengatasi ini ya. Apalagi kemarin kan Presiden sudah menginstruksikan soal stunting ya kan. Nah, jadi ini juga sekalian ya juga. sekalian juga kita akan perhatikan gitu. Betul. Jadi perlakuan terhadap pekerja perempuan dan anak-anak. Jadi banyak juga dalam Kementerian Tenaga Kerja itu banyak juga anak-anak yang dipekerjakan atau bekerja di suatu perusahaan ya. Dan mereka memang ada juga anak-anak yang di bawah umur. Nah, ini memang tidak boleh, tapi memang karena kehidupan, karena mereka ingin melanjutkan hidup ya, terpaksalah mereka bekerja dalam kondisi memang mereka membutuhkan. Jadi usia-usia anak-anak ini memang bekerja karena keadaan, bukan karena mereka dipaksa, bukan. Karena ya itu tadi ya Pak, kadang-kadang orang yang memang kelihatan butuh banget kerja gitu kan, kayak adik nih salah satunya, terus ada anak kecil, ini bisa jadi celah untuk mereka yang punya kekuatan lebih gitu ya, akhirnya memanfaatkan relasi kuasa itu gitu. Jadi pengawasannya ini gimana nih? Jadi ya ini pelajaran juga ya, artinya kami di Kementerian Tenaga Kerja harus berusaha memperbaiki sistem ya. Betul. Sehingga memang sistem pengawasannya lebih diperketat. Nah, memang pengawasan kita ini terbatas jumlahnya. Tadi saya sudah cross check, itu pengawas kita itu hampir 1.600-an ya di seluruh Indonesia. Ya, ini mana cukup ya kan. Di kantor saya pengawasnya cuma 32 orang di kantor pusat. Jadi kita sementara provinsi aja ada 38 sekarang sudah pemekaran kan. Kemudian provinsi, kabupaten kota ada 500 lebih ya, 514-an kabupaten kota. Jadi memang sangat minim sekali. Nah, jadi memang kita harus meningkatkan jumlah pengawas kita sampai ke daerah, sampai di kabupaten kota. Nah, ini penting sekali. Betul. Apalagi sekarang udah ada media sosial. Jadi pemantauan masyarakat udah semakin kenceng nih Pak, ya kan? Masyarakat juga gampang karena media sosial yang Mbak Anggi ceritakan tadi, banyak informasi cepat ya kan. Kejadian di suatu daerah sudah viral dalam sekian menit ya kan, dalam cepat sekali. Benar. Sementara sumber daya manusia untuk mengawasi sampai ke daerah nih masih belum banyak. Gitu. Itu udah dibicarakan juga Pak? Sudah dibicarakan dengan
pihak pemerintah pusat dan pihak kementerian lembaga terkait, ya kan. Nah, jadi kita juga sedang berkoordinasi agar kepolisian sebagai aparatur penegakan hukum langsung untuk segera juga kalau kami mendapatkan laporan terus kami melakukan pengaduan atau masyarakat melakukan pengaduan, ya kami juga menghimbau kepada pihak kepolisian untuk segera memproses ini, jangan berlarut-larut. Jadi biar semua bisa tertangani dengan cepat dan semua masyarakat bisa terlindungi dengan baik. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi setelah ada laporan dari pengawas kami, jadi PT ini merupakan perusahaan outsourcing yang dikontrak oleh perusahaan tempat si adik bekerja. Ya, kosmetik ya. Artinya jadi ketika ini mendapatkan kontrak untuk merekrut karyawan, nah inilah yang bertanggung jawab terhadap tenaga-tenaga outsourcing yang memang notabene perjanjian yang mereka lakukan adalah tenaga-tenaga yang kontrak. PKWT ya, jadi mereka diperpanjang tiap tahun dan bisa dievaluasi. Tapi jangan salah, jadi Mbak Anggi, PKWT pun mendapatkan perlakuan sama dengan yang seperti yang saya ceritakan kemarin, seperti dengan karyawan tetap, ya kan. Jadi fasilitas juga sama, perlakuan kerja juga sama. Yang jelas hanya dikontrak per tahun sesuai dengan perjanjian kerja yang mereka buat, gitu. Iya, ini juga mudah-mudahan lagi, makanya balik lagi mudah-mudahan nih memungkinkan untuk kami dari media, karena kan takutnya ada privacy atau segala macam yang terbatas gitu kan. Kita juga pengen tahu nih pada saat memilihkan karyawan gitu, komunikasinya gimana nih dengan perusahaan di sebelah sana gitu kan, kita juga perlu tahu nih. Ini makanya investigasi langsung oleh Pak Wamen nih teman-teman sekalian. Ya, saya juga ingin agar perusahaan yang mengontrak PT IK, kalau PT IK-nya mencoreng nama baik perusahaan tersebut, ya diputus kontrak aja. Jadi dua-duanya kena gitu Pak maksudnya? Ya, intinya yang terutama kena itu adalah PT IK yang membuat outsourcing tadi. Nah, sementara perusahaan yang memberikan kontrak nanti kita akan kasih peringatan atau kita akan kasih teguran keras agar besok berhati-hati dalam melakukan atau membuat kontrak dengan perusahaan-perusahaan tertentu untuk melakukan rekrutmen kontrak kerja karyawan gitu. Sehingga perusahaan lain pun akan lebih waspada juga. Betul. Ya, jadi ada efek. Ada kontrolnya. Iya, ada kontrol dan ada efek jerak kalau tadi ada sanksi. Termasuk nanti kalau keburu juga ini pemirsa, kita mau ke Kapolres supaya bisa benar-benar transparan gitu kan ya Pak. Ini prosesnya udah sejauh mana gitu kan. Dan sekarang ini kan masyarakat juga melihatnya apa mungkin nih si Ade ini menang gitu kan. Melihat dia ini fight-nya itu sama perusahaan gitu kan. Biasanya kan kalau orang yang lebih kecil. Kalau saya sih sebagai pimpinan di Kementerian Tenaga Kerja, seharusnya ya pihak-pihak terkait ya aparatur negara ya kayak kepolisian ya bersikap seobjektif mungkin, ya kan. Jadi tidak melihat mau dia perusahaan atau dia penguasa atau apa. Kalau dia salah ya kita tidak tegas gitu. Prinsip-prinsip keadilan ini harus ditegakkan, Mbak Anggi. Jadi sehingga negara kita ini kan katanya negara hukum. Berlakulah hukum yang adil dan hukum yang bijak, begitu. Jadi ini seru nih pemirsa, seru nih hari ini karena dan sidaknya langsung sama kasus-kasus yang tidak terungkap, yang orang tidak berani mengungkap, itu tidak akan terjadi, ya kan? Karena kontrolnya sekarang ada di mana-mana ya. Sudah ada di mana-mana. Assalamualaikum, Mas. Ya, salam kenal. Oke, matur suwun. Ya. Kita masuk nih. Ya.
buka sepatu dulu. Wah, ajak boleh. Kalau banyak sepatu yang di sini kita harus buka. Iya. Ini kantor kita nih, Mas. Iya. Saya sih lihat di ini aja, lihat di sosial media. Ya. Nggak apa-apa. LPSK-nya siapa? Pak siapa? Pak siapa? Ah? Andre. Jangan diliput, nggak usah. Ya kita sepakati dulu. Jangan, biasanya LPSK nggak mau meliput. Kali korbannya. Iya, jangan disamain. Tinggalin. Kayaknya marah gara-gara saya nggak mau diajak jalan, kata gitu. Terus udah gitu kan saya mau Pak Wakil Menteri Ketenagakerjaan, bagus sampein deh. Kalau kagak izin tuh gue cabut jadi lama. Ya. Tanggal 13 Mei ini dia itu apa sih namanya, kayak nagih lagi gitu, ayo kan kamu mau perpanjangan, kapan nih jalan bareng berdua gitu. Ya aku kan lama-lama di sini ya udah, jadi aku tegasin lagi bahwa aku tuh nggak bisa. Karena saya kan perempuan ya gitu, dan Mbak Ade kan baru satu ya Pak, yang kita ngobrol banyak banget nih. Case-nya Mbak Ade ini baru satu yang terungkap dan berani. Dan kita tuh berharap. Saya terima kasih nih Mbak Ade. Iya, dan kita berharap sebenarnya bisa muncul Mbak Ade yang lain gitu kan, karena untuk keamanan bekerja tenaga kerja kita juga gitu. Ya. Jadi mungkin kalau Mbak Ade berkenan untuk cerita, mumpung Pak Wamen ada di sini, boleh loh ya. Jadi case-nya itu biar kita bisa runut dan kita akan pelajari, kemudian ke depan tidak boleh lagi terjadi dimanapun. Ya. Perusahaan yang mengadakan rekrutmen melalui outsourcing ataupun langsung, ya kan, itu tidak boleh lagi. Kau ini kan perusahaan besar, perusahaan kosmetik besar kan, yang sudah lama berdiri di Indonesia ya, Jul ya. Dan mereka ini kan harusnya juga memberikan. Jadi pada perusahaan itu kita akan mengingatkan supaya jangan terlalu percaya dengan perusahaan outsourcing yang diberikan kontrak sama mereka untuk rekrutmen orang kan gitu. Kan outsourcing ini kan macam-macam. Ada security, kemudian ada cleaning service, ya kan? Kemudian ada apa lagi, Yul? Driver. Apa? Jemputan, Pak. Ada 4 jenis jemputan, ya kan? Nah, jadi ini harus dijaga betul, ya kan? Apalagi yang perempuan, ya kan? Nah, jadi ini yang harus diwaspadai. Ya, bahkan kenapa Pak Wamen ngajak tim juga gitu, supaya nanti kedepannya pengawasan itu betul-betul kontrolnya tuh kencang ya. Dan sudah sampai sejauh mana Mbak Ade berani lakukan pelaporan, nanti saya akan backup juga di kepolisian. Jadi jangan sampai orang-orang ini bermain untuk, ya mohon maaf lah ya, untuk macam-macam, ya kan? Gitu. Gimana Mbak Ade? Saya waktu baru masuk gitu kan, ternyata kok udah mulai ada geliat-geliat nggak enak nih, atau mungkin teman-teman udah bilang kalau yang ini ada hati-hati gitu, pernah? Iya, yang aku rasain tuh ya awal masuk emang udah ada kayak modus-modusnya, kayak nyamperin gitu Kak ke tempat aku kerja tuh, kayak kok kamu cantik kayak gitu kan, kamu apa sih namanya, kayak kerjanya bertambah di sini kayak gitu. Itu jabatannya apa tadi? Manajer. Umurnya sudah berapa tuh? Sekarang
40-an. 40-an. Yang masuk bawa Mbak Ade kerja siapa? Ada pengajak atau memang melamar sendiri? Ada yang mengajak. Ada teman ya. Iya. Oke, terus kerjalah di situ, diterima. Awalnya diterima ya. Diterima. Tes biasa ya. Tes biasa. Oke. Terus ya saya di situ juga didampingi oleh pacar saya. Kemudian dia juga nanyainnya itu diantar sama siapa? Saya bilang sama pacar saya. Berarti kan di situ juga dia tahu kalau saya juga udah punya pasangan ya. Iya. Terus saya diterima, saya kerja di situ. Udah beberapa hari kemudian dia nanyain kayak, ya betah nggak kerja di sini gitu. Ya di sini kerjanya lumayan berat ya, nggak kayak di tempat kerja kamu sebelumnya, katanya gitu. Iya Pak, nggak apa-apa, kataku gitu. Terus dia juga sempat kirim pesan WhatsApp ke saya kayak, ini nomor saya gitu. Udah saya simpan kan gitu. Saya sebagai Bawahan lah atasan dan ya. ya. Terus ya di situ saya muncul kayak bikin story, di situ juga dia kayak sering komen-komen. Kalau misalkan saya bikin story kayak dimakan atau lagi jalan di mana, sering komen, nggak ajak kayak gitu. Kapan makan barengnya sama saya kayak gitu. Terus aku bilang, iya Pak nanti, saya kan alasan juga kayak gitu ya. Terus kalau ketemu langsung di tempat kerja sering nanyain, ayo kapan kamu bisa, mestinya kapan, katanya gitu. Jalan ayo makan bareng. Ya udah, aku bilang udah sama teman saya Pak, saya ajakin sini situ saya sebutin. Tapi dia bilang nggak mau, saya nggak mau bareng, sama pengennya berdua, katanya gitu. Kalau bareng nanti bisa omongan kemana-mana, katanya. Ya aku nggak mau kalau berdua, kataku gitu kan. Aku nggak mau kalau berdua. Ya udah kalau nggak mau mah, kata dia gitu. Terus yang terakhir kemarin pas mau perpanjangan dia kontrak Kan ini kan kontrak 3 tahun, 3 bulan. Ini yang tahun kedua kan. Iya. Yang kontrak pertama aman. Kontrak pertama aman, udah tanda tangan kontrak, dan juga di situ masih nagih. Oh. Kamu udah diperpanjang. Oke. Gitu. Kapan mau jalannya, katanya gitu. Itu sudah tanda tangan. Udah, itu udah tanda tangan. Kapan mau jalannya? Ya udah Pak, nanti Pak, kata saya gitu. Ya udah pastiin dulu ya, katanya gitu. Jangan omdo doang, jangan ngomong doang, kata dia gitu. Terus ya udah, yang sekarang yang mau kontrak kedua. Ya, ini dia tahan dulu. Iya. Belum ditandatangani suratnya. Belum. Tapi saya udah dapat. Iya, tapi saya udah dapat informasi kalau saya mau diperpanjang. Tapi pas besokannya kan saya ketemu langsung sama dia. Kata dia bilang, kamu habis ya bulan ini, katanya gitu. Habis ya bulan ini. Lah kok habis, kataku gitu. Iya, kamu gak mau diajak jalan, kata dia gitu. Aku ngomongnya sambil bercanda atau? Enggak, itu serius. Oh, serius. Iya, soalnya mukanya kayak marah gitu. Terus yaudah kamu habis aja bulan ini, nggak usah diperpanjang, kata dia gitu. Terus nggak usah diperpanjang, terus kata aku, ya terus saya harus gimana Pak, kata aku gitu kan. Terus kata dia, ya udah kamu pastiin dulu aja bisanya kapan. Terus dia langsung pergi. Nggak maksa ya Pak? Ya maksa itu. Maksudnya dia Tapi selama kerja kondisinya Mbak Ade bagus kan, tidak ada masalah kan? Enggak Pak, Artinya absen rapi, iya. Masuk jam kerja sesuai dengan jadwal, Iya. pulang sesuai dengan jadwal. Iya. Kalau lembur ikut, Iya. gitu kan? Aturan itu diikuti terus kan? Ikuti. Ya. Terus saya kan juga sempat mikir, saya juga udah dapat informasi kalau saya mau diperpanjang ya. Jadinya saya berani buat pesan WhatsApp dia, Pak, saya tegesin ke dia kalau Pak maaf saya nggak bisa jalan berdua, kataku gitu. Karena saya juga udah punya cowok juga, makanya saya pesan WhatsApp kayak gitu. Terus di situ sama dia langsung dibaca doang, langsung dibaca aja WhatsAppnya. Udah gitu, beberapa jam kemudian dia nyuruh leader yang sedang sama saya itu
suruh meriksa tas tanpa sepengetahuan saya. Tasnya Mbak Ade diperiksa sama leader atas perintah dia. Iya. Terus dasar apa dia memeriksa itu? Mungkin buat kesalahan. Artinya dia mau mencari kesalahan Mbak Ade. Tapi di depan Mbak Ade tasnya dibuka? Enggak. Oh enggak. Iya. Terus kamu tahunya dari mana? Tahunya pas saya pulang dari toilet, tas itu lagi dipegang pas saya pas saya balik lagi ke tempat itu, tasnya udah langsung disimpan buru-buru kayak orang kemalingan gitu, Pak. Dia kecepatan ketahuan ya. Jadi kamu dapet tasnya udah kayak buru-buru diperbaikin, terus kamu nanya nggak kenapa? Ya, saya sempat tanya, Pak ada apa? Terus dia nggak, terus dia jawabnya, ini saya lagi beresin ini, kayak gitu doang jawabannya. Terus dia langsung pergi lagi. Terus pas saya lanjut kerja, kan tasnya ada di depan tuh ya, jadi otomatis kelihatan kan. Bolak-balik terus si bapak leadernya itu balik lagi nanya, itu tas pink punya kamu ya? Iya Pak. Terus dia langsung kayak kebingungan gitu, kayak mau angkat telepon, dia saat tingkat. Terus dia kayaknya nerima telepon kayak buruan gitu, kayaknya buruan itu tas fotoin, kayaknya gitu disuruh sama si manajer. Terus ada lagi teman yang dipanggil sama si leader itu, katanya itu tas saya katanya suruh fotoin. Terus si teman saya itu masih tahu ke saya, itu tas kamu ya, itu mau difotoin sama Pak itu, katanya gitu. Ada apanya coba, katanya samperin dulu. Oh iya kataku, itu cuma ada facial wash, kataku buat cuci muka kalau bolak-balik ke toilet. Nah terus yaudah nih Pak fotoin, kataku gitu. Difotoin lah sama si bapak leader itu. Terus aku tanya juga, Pak kenapa? Kataku tanya foto-foto. Iya nih nggak tahu, disuruh sama Pak ini, katanya suruh fotoin. Nggak biasanya foto-foto kayak gini, katanya gitu. Iya. Padahal leadernya juga bingung. Iya, dia juga bingung. Ya udah di situ saya ceritain, oh iya Pak, dia kayaknya marah gara-gara saya nggak mau diajak jalan, kataku gitu. Terus udah gitu kan saya mau diperpanjang. Oh iya ya, ya udah berarti kamu udah siap, kata si leader itu, kalau nggak diperpanjang. Iya Pak, saya siap, kata saya gitu. Ya Pak, saya siap. Terus kata dia, berarti kalau misalkan kamu mau diperpanjang gara-gara ini ya, kata gitu. Oke, jadi sebenarnya orang satu kantor juga udah tahu. Kalau yang staycation itu? Kalau yang staycation itu sih bukan saya sih Mbak. Oh, itu yang mana? Setelah berdialog panjang lebar, saya sempat berbicara berdua dengan Ade. Atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak direkam, maka saya pun menghargai privasi tersebut. Hanya yang bisa saya sampaikan dari pembicaraan kami, Ade berharap aparat penegak hukum bisa memberikan keadilan bagi dirinya, agar semua laporan tidak menguap begitu saja sebatas viral di pemberitaan, namun dapat ditindaklanjuti agar keberpihakan negara terhadap kaum buruh, khususnya perempuan, bisa dinikmati. Jadi ini Pak Kapolres, saya tahap awal, ini bukan kejadian 1-2, tapi banyak kejadian seperti ini. Tetapi banyak yang tidak berani mengungkap dan mungkin sesuatu hal ya, mungkin aib juga ya kan. Nah, tapi untungnya ada anak yang namanya Ade ini yang berani mengungkap. Sehingga kita sebagai petugas negara ya bisa melindungi rakyatnya lah gitu Pak. Jadi prinsipnya mereka butuh kerja, mereka butuh sesuatu untuk menghidupi keluarga, tapi janganlah kelemahan mereka dijadikan alat untuk serangan-serangan yang tidak baik gitu Pak. Jadi saya mohon Pak Kapolres dengan jajaran ditindaklanjuti, karena saya sudah atensi juga dengan Pak Kapolri dan Pak Kabar Eskrim juga ya kan. Mudah-mudahan Pak Kapolres bisa membantu untuk menyelesaikan dan ditindaklanjuti segera ya Pak Kapolres. Makasih banyak Pak Kapolres. Ade pun berharap masih bisa mendapat kesempatan bekerja dengan tenang. Mengingat dirinya adalah tulang punggung keluarga, yaitu untuk menghidupi ibunya yang adalah ibu rumah tangga dan adiknya yang saat ini masih duduk di bangku sekolah. Kami berharap setidaknya dibantu pemulihan nama baik. Tadi salah satu turunan kerja dari LPSK kan pemulihan nama baik. Karena kan ada beberapa netizen yang seolah-olah membuli. Dan kami ingin menjelaskan duduk perkara bahwa korban ini merasakan tindak kekerasan seksual tapi non fisik.
psikis. Jadi bukan berarti korban telah melakukan tidur bersama di hotel, belum. Jadi baru indikasi ajakan untuk ke arah sana, tindak pidana kekerasan non fisik. Artinya pernah ada satu kejadian ya, ketika menolak kemauan si pelaku ya putus kontraknya. Selesai dari kantor kuasa hukum Ade, saya pun bersama dengan tim berangkat ke pabrik tempat di mana Ade bekerja untuk menemui pihak manajemen. Pak Romli, saya dari Kementerian Tenaga Kerja, Wakil Menteri Tenaga Kerja, ingin ketemu dengan manajemen PT. Saya inspeksi ke sini karena ada banyak laporan yang saya terima, kemudian Presiden perintahkan saya untuk ke sini. Ya. Mohon maaf Pak, namanya siapa? Afriansah Nur. Pak Wakil Menteri Tenaga Kerjaan, bagus sampaikan deh. Kalau kagak izin lu gue cabut, jadi lama banget sih. Ya. Sore Ibu, saya Wakil Menteri Tenaga Kerja Ibu, Afriansah Nur. Ya. Saya dengan tim pengawas, ini dari staf saya, ini dari koordinator saya, dari pengawas, dan saya ajak dari DPRD kita, dari Bekasi ini, Pak Nyo, ya. Jadi intinya ingin mendengarkan dari pihak karena ada keterlibatan. Alkohol aja begitu. Boleh. Nggak cukup waktunya ya. Agar lebih kondusif, pihak manajemen meminta kami melakukan dialog secara tertutup terkait persoalan pemberhentian korban Ade secara sepihak. Maaf ya Pak ya. Bapak dari Jakarta dong langsung nih. Saya dari Jakarta. Saya barusan ketemu dengan pihak korbannya itu. Pak Wamen boleh minta waktunya sebentar. Jadi tadi kita udah sempat berbincang ini teman-teman dengan PTKU di dalam, dan tadi ada beberapa hal yang memang disampaikan oleh Pak Wamen ini terkait dengan kerjasama ya antara. Ibu sini Bu. Sini Ibu. Pak Selamat sini. Nggak usah takut, kita bener kok. Jadi tadi udah ada perbincangan secara tertutup, tapi tadi memang akan rencananya disampaikan baik oleh Pak Wamen maupun dari pihak dengan kerjasama PT sebagai outsource dan juga ini menyangkut nasib dari karyawati Ade. Ya, silakan, jadi Pak Wamen. hari ini saya sudah melakukan inspeksi ke PT yang mana saya mendapatkan informasi bahwa PT ini yang memberikan kepercayaan kepada PT sebagai outsourcing atau penerima karyawan mereka di sini. Nah, PT sendiri sudah diberi peringatan oleh PT soal kasus yang sedang terjadi ini, dan PT sudah meminta manajemen PT untuk memberhentikan sementara oknum yang sudah melakukan pelanggaran tadi atau melakukan tindak yang tidak bermoral tadi untuk diberhentikan sementara sambil proses hukum berjalan. Jadi prinsip-prinsip ini harus kita bangun, dan saya juga sudah menelpon Kapolres langsung untuk memberikan atau menindaklanjuti temuan atau lapor dari si korban atau si namanya Ade ini. Jadi Pak Kapolres pun akan berjanji menindaklanjuti dengan memanggil semua pihak, saksi, korban dan lain-lain, dan juga yang dilaporkan ya tentunya, dan beliau juga berjanji akan segera menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi prinsip-prinsip ini ya inilah ya hubungan industrial ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota, tripartit ya. Jadi hubungan tripartit pemerintah, kemudian perusahaan dengan serikat pekerja itu harus terbangun dengan baik. Juga saya minta juga bipartit ya, saya sampaikan dengan Ibu Nurbiati ya. Nurbaiti sebagai HRD, manajer HRD di sini membangun komunikasi yang baik dengan pihak manajemen dan pihak daripada serikat pekerja juga. Tapi alhamdulillah saya pikir kau bagus, cuman memang harus kontrol juga. Ya namanya juga ada kesalahan, ya kita minta, tadi sudah diceritakan bahwa PT sudah meminta PT untuk memberhentikan sementara si manajer yang bermasalah tadi. Nah, sambil proses hukumnya berlanjut, ya, Mbak, ya, begitu, Mbak Anggi ya. Juga ada permintaan dari Pak Wamen sendiri supaya pihak bisa memanggil. Ya, saya juga biar pihak yang memperkerjakan orang walaupun melalui outsourcing, yang namanya juga mereka bekerja di sini, biar berimbang ceritanya. Saya minta manajemen atau manajer HRD untuk memanggil si Ade untuk mendapatkan keterangan yang benar. Jangan keterangan dari media atau dari sosmed atau dari siapapun termasuk dari saya.
Jadi biar jelas, sehingga kasus-kasus ini tidak hanya terjadi di sini saja, tapi di tempat-tempat lain pun tidak akan terjadi kembali. Ya, ini suatu hal yang sangat baik, sehingga ungkapan kasus ini pun menjadi pelajaran buat seluruh investasi yang ada di Indonesia, di seluruh negara kita ya, dimanapun ya, sehingga manajemen perusahaan ini betul-betul bisa memperhatikan nasib para pekerjanya, begitu juga dengan pekerjanya, bisa memberikan komunikasi dan memberikan yang terbaik untuk perusahaannya. Itu yang kita inginkan. Jadi begitu ya. Jadi ya. Ada upaya si Ade ini dikerjakan kembali apa Pak? Ya, saya juga meminta kepada pihak manajemen, kalau adiknya masih mau bekerja di sini, ya apa salahnya kalau kondisinya bagus, kinerjanya bagus, ada penilaian yang memang ada selama ini dilakukan, ya monggo-monggo saja kalau yang bersangkutan mau. Kalau yang bersangkutan tidak mau, ya nggak boleh dipaksa, ya kan? Tetapi kalau mau, ya alhamdulillah. Dan PT KAU mungkin nanti, ya mungkin Ibu HRD silahkan dijelaskan kalau memang mau mempekerjakan kembali. Karena anak ini memang tidak bersalah dalam segi apapun, kalau lihat tidak bersalah, ya kan? Tidak ada hal-hal yang juga harus ada dasar. Kecuali dia kinerjanya nggak bagus, jarang masuk, nggak pernah kerja, ya itu pasti orang berhentikan, ya kan? Jadi kondisinya baik ya. Cuman dia punya persoalan dengan salah satu oknum. Ya, oknum inilah yang kita habisin, bukan rumahnya yang kita habisin, tapi oknumnya yang kita habisin gitu. Ya. Mungkin itu saja dari teman-teman. Ya. Dari Ibu Nurbaiti, ya silakan Ibu. Sedikit kasih statement sedikit. Sesuai dengan arahan Pak Wamen ya. Kita akan follow. Memang sebenarnya dari awal pun kita tetap mengikuti perkembangan kasus ini. Ya. Kemudian juga kita minta untuk siapapun terduganya untuk dinonaktifkan. Jadi kita akan mengikuti arahan dari Pak Ya, Wamen. baik. Terima kasih. Terima kasih semua. Tapi Ade ini benar karyawan di sini ya Bu? Apa bekerja di perusahaan ini atau gimana Bu? Nah, tadi sudah dijelaskan. Beliau kerja di sini, betul. Tapi rekrutmennya melalui outsourcing. Dia hanya penempatan. Bukan langsung diambil dari PT. Di rumor di luar katanya Ade ini bukan karyawan atau bukan bekerja di sini. Dia bekerja di sini tapi kontrak. Penempatannya di sini. Ya. Bu, kalau pelaku ini tiap hari ngantor apa enggak sih Bu, yang B ini? Kantor ke sini apa gimana? Karena pengakuan Ade hampir tiap hari ketemu terus maksudnya itu kan ngantor di sini apa? Terduganya ya. Ya. Saya nggak bisa banyak komentar sih. Yang pasti kan memang ini manajer atau seperti apa. Ya. Menurut pengakuan Ade ya. Ya pastinya dia melakukan koordinasi di area sini. Seperti tadi yang diinformasikan Pak Wamen nih, Ade ini kan karyawannya. Kita memang sudah memberikan instruksi kepada untuk memanggil kedua belah pihak, siapapun terduganya kita nggak tahu. Kemudian kita juga minta untuk dinonaktifkan ya Pak Wamen ya, seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Ya, makasih semua. Ya, teman-teman media, thank you. Sanksinya pertama, kalau untuk orangnya sendiri ada sanksi pidana. Betul. Tapi untuk perusahaannya, ya kita juga, saya akan mengusulkan sanksi berat. Sanksi beratnya mungkin pencabutan izin. Setelah bertemu korban Ade dan mengunjungi perusahaan tempat ia bekerja, saya kembali membahas peran Kementerian Tenaga Kerja dalam menyikapi kasus Ade dan juga membahas mengenai permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Pak Wamen, kalau kita lihat nih akhir-akhiran yang viral nih, Pak Wamen, urusan staycation sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja gitu kan. Sebenarnya kan ini bukan baru pertama kali ya, Pak Ferry ya. Hanya aja mungkin ini orangnya yang berani nih ngobrol di sosial media. Ini kalau Pak Ferry ngelihatnya gimana? Ya, jadi soal kemarin yang lagi rame, soal perpanjangan kontrak itu, yang mana khususnya karyawan perempuan ya, itu diminta untuk ya menginaplah di suatu tempat oleh manajemen atau oleh si pemberi atau atasannya ya di perusahaan tersebut. Nah, ini memang baru terblow up setelah ada sosial media dan ada yang berani menyampaikan apa yang menjadi unek-unek mereka. Artinya ini sebenarnya info yang saya dapat, tapi kita belum bisa membuktikannya juga bahwa sebenarnya ini
sebelumnya banyak juga kejadian ini, cuman tidak terekspos, ya kan. Nah, tidak tereksposnya itu kita nggak ngerti kenapa. Apakah karena memang si karyawati ini betul-betul membutuhkan pekerjaan sehingga mereka sangat terpaksa melayani pimpinannya yang memang menurut kita sudah melanggar moral, ya kan. Dan apalagi ini menyangkut soal moralitas, ya. Artinya seorang pimpinan itu memperlakukan bawahannya ketika bawahannya itu membutuhkan dan betul-betul memerlukan pekerjaan itu, dia manfaatkan untuk kepentingan pribadinya, ya kan. Sehingga banyak juga yang tidak pernah berbicara ya di media mungkin ya, atau di sosial media. Nah, cuman ada yang berani. Nah, disinilah mungkin terungkap ya. Sehingga memang kami dari Kementerian Tenaga Kerja langsung ketika mendapatkan berita itu mengirimkan tim pengawas ke daerah yang diindikatori ada kejadian, dan tim pengawas kita sedang bekerja bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten untuk segera mengusut. Dan sekarang ini kan saya lihat juga sudah ada pelaporan-pelaporan ya ke pihak berwajib ya, siapa-siapa yang dilaporkan oleh yang bersangkutan, karena memang ini menyangkut pelanggaran susila dan kriminal yang memang tidak bisa kita toleransi. Tapi sebenarnya banyak nggak sih Pak, sebelum-sebelumnya hanya aja nggak dipublish gitu di sosial media, tapi laporan itu masuk? Sebenarnya banyak, cuman memang infonya kan hanya sebatas hanya sebatas isu dan hanya sebatas rumors ya, yang memang tidak bisa kita buktikan. Nah, oleh karena itu sekarang ketika ada dan kita langsung turun ke lapangan, tim pengawas kita ya kita sikapi, ya memang ada, ya kan. Nah, dengan beberapa kejadian yang memang sudah dibuatkan BAP-nya oleh si pelapor, yang karyawati yang dirugikan, sampai juga banyak juga yang tidak bersedia dan mereka diputus kontrak, ya kan, oleh manajemen, oleh perusahaan, ya kan, karena keinginan mereka tidak terpenuhi, dan akhirnya mereka melakukan kebijakan yang sangat tidak baik menurut kita. Padahal mereka mungkin ya, si karyawati atau karyawan perempuan ini layak untuk diperpanjang karena memang dia punya kemampuan, punya skill, ya kan. Nah, ini kebijakan yang kita harus awasi juga. Tapi perlu diketahui juga nih Mbak Anggi bahwa tim pengawas kita ini sangat sedikit ya. Nah, tim pengawas kita itu adanya di provinsi. Nah, yang melibatkan pengawas dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Sehingga untuk kabupaten kota itu sangat kurang. Jadi ketika ada pelaporan-pelaporan, kami kekurangan orang, dan yang jelas di kabupaten kota ini kan bukan 1-2 perusahaan, tapi banyak perusahaan. Nah, jadi ini mungkin yang kita harus perhatikan juga dari kementerian, agar mencoba membuat konsep bagaimana bisa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota itu kita libatkan juga sebagai pengawas begitu. Karena mungkin selama ini kalau yang di Kabupaten Kota merasa nggak terlalu termonitor, beda dengan yang ada di Jakarta misalnya kan. Iya. Karena kan negara kita ini luas ya, ada hampir 38 provinsi sekarang dan 514 kabupaten kota, dan ini tidaklah gampang mengurus banyaknya perusahaan kecil dan besar, ya kan. Jadi perusahaan itu kan kategorinya ada yang kecil, sedang, dan besar. Nah, jadi yang kejadian-kejadian ini mungkin di perusahaan-perusahaan menengah ke atas, ya kan, yang betul-betul punya manajemen yang bagus dan mungkin juga salary-nya atau upahnya juga bagus, ya kan. Ya. Sehingga orang butuh, ya kan, ya. memerlukan. Paling nggak kan sebenarnya kejadian ini jadi wake up call juga. Ya, bahwa betul. Sekarang semuanya udah termonitor dengan adanya media sosial, gitu kan. Dan dari pemerintah juga nggak tinggal diam, karena tadi sebenarnya memang ketika ada pengaduan tapi nggak ada barang bukti, memang susah juga untuk ditindaklanjut. Bukan berarti pemerintah tuh tutup mata dan tutup telinga sebenarnya. Tidak, kita tidak tutup mata, tutup telinga. Kita malah merespon cepat, ya kan. Dan saya diperintahkan oleh Ibu Menteri segera melakukan investigasi dengan memerintahkan tim pengawas, ya, Dirjen Pengawasan kita untuk langsung
melakukan investigasi ke lapangan. Dan sanksinya nanti apa Pak? Ketika ya, sanksinya pertama kalau untuk orangnya sendiri ada sanksi pidana. Betul. Tapi untuk perusahaannya ya kita juga, saya akan mengusulkan sanksi berat. Sanksi beratnya mungkin pencabutan izin, ya kan? Biar ada efek jera. Langsung ke level itu Pak? Iya atau dong. ada? Ya peringatan biasa kita lakukan, ya kan? Peringatan, kemudian juga, ya kalau perusahaan itu kan, kalau peringatan kan hanya peringatan. Ya, perusahaannya masih jalan, ya kan begitu. Tapi kalau kita berikan sanksi berat, tentu manajemen mikir, apa beratnya? Kita cabut izinnya. Izin usahanya misalkan. Jadi izin usahanya kita cabut, tentu mereka berpikir 10 kali. Akhirnya pihak manajemen yang paling atas di RUT itu harus mengawasi kinerja anak buahnya. Termasuk nanti perekrutan SDM yang akan datang. Termasuk merekrut SDM-nya untuk penerimaan karyawannya, ya tidak bisa sembarangan, ya kan. Ya, ini yang jadi kesempatan ini ada karena memang lengahnya juga menurut saya perhatian bos-bos yang mempunyai perusahaan. Jadi terlalu mempercayai kan HRD-nya misalkan, terlalu mempercayai di direktur SDM-nya mungkin kan. Nah, ini yang menurut kita yang harus kita awasi betul. Kalau tadi bicara soal undang-undang yang mengatur tenaga kerja gitu ya Pak, ini ada kaitannya dengan undang-undang cipta kerja gitu Pak. Ya. Ini kan undang-undang cipta kerja ini masih jadi problematika gitu ya Pak ya. Ya. Banyak demo, buruh segala macam masih membahas undang-undang cipta kerja ini gimana sih Pak? Jadi gini Mbak, kita sudah jelaskan. Saya mohon kepada teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, undang-undang cipta kerja ini ya coba dibaca detail, ya kan. Ada yang mengatakan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu itu katanya menyalahi aturan. Nah, terus kita sudah bantah bahwa itu hoaks. Nah, termasuk tadi Mbak soal karyawan tetap dengan karyawan kontrak itu perlakuannya sama dengan karyawan tetap, ya kan, cuman dia ada istilah kontrak itu kan setiap per tahun lah ya panjang. Kalau seandainya ada ya celah misalkan undang-undang ini lemah, tidak memihak kepada pekerja, bagian mana kita diskusikan, nanti kita akan sampaikan kepada pimpinan bahwa ini lemah. Baik, nah itu tadi pemirsa, ini panjang kali lebar, nanti jadi nggak terasa waktu, tapi itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wamen ya, bahwa pemerintah itu masih melihat gitu, masih terbuka lah untuk perbaikan, masih terbuka juga untuk keberpihakan terhadap para pekerja yang mendapatkan ketidakadilan dan lain sebagainya. Pengaduan masih dibuka dan being fleksibel tadi, jadi tetap bisa menerima ketika nantinya ada perubahan-perubahan yang spektakuler gitu kan ya, karena kayak COVID kemarin kan kita juga nggak sangka-sangka. Banyak perusahaan yang kolaps dan lain sebagainya, banyak regulasi yang mungkin di dalam perusahaan yang berubah asal dikomunikasikan tadi. Jadi dari pihak manajemen juga bisa mengkomunikasikannya dengan baik terhadap karyawan supaya yang namanya ekosistem yang baik itu bisa terus terjamin. Akan masih banyak lagi pemirsa informasi-informasi dan juga topik-topik yang akan terus kami angkat di Inside Story with Anggi, dan saya Anggi Pasaribu. Sampai bertemu di Inside Story yang akan datang. Terima kasih Mbak Anggi. Terima kasih Pak Wakil Menteri. Ya.